Idul Adha sudah di depan mata. Karena jatuh pada tanggal 20 Juli 2021 di masa PPKM darurat, maka ada sejumlah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan ibadah kurban. Ya, inilah pemirsa sejumlah aturan, informasi, panduan pelaksanaan ibadah kurban saat PPKM darurat, di mana lokasi pemotongan ini ditetapkan dilakukan di rumah potong hewan. Dan di luar RPHR, di area yang luas, memungkinkan untuk dilakukannya jaga jarak fisik dan hanya petugas yang kemudian diperbolehkan berada di area pemotongan. Petugas pemotongan ini wajib menggunakan masker, pakaian lengan panjang, menggunakan sarung tangan, dilakukan pengukuran suhu tubuh, dan menghindari berjabat tangan ataupun kontak langsung. Proses pemotongannya pun juga diatur, diberikan panduan di mana jaga jarak fisik ini harus dilakukan pada saat pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan juga pengemasan daging. Itu pun pula dengan proses pendistribusian daging, petugas harus menggunakan masker rangkap dan juga sarung tangan. Kebersihan petugas pun juga harus terus dipantau dengan mencuci tangan dengan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer dan mandi sebelum bertemu dengan anggota keluarga. Kebersihan alat ini juga diperhatikan pemirsa, bersihkan dan disinfeksi area serta seluruh alat sebelum dan sesudah digunakan dan menerapkan sistem satu orang satu alat. Ya, kembali kita akan membahas mengenai aturan panduan dalam pemotongan hewan kurban. Saya ingin ke Kiai Haji Kholil Nafis kembali, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pak Kiai, bagaimana dengan aturan pemotongan hewan kurban ini? Saya sangat setuju dan sangat mendukung itu persis dengan isi dalam fatwa dan tausiah Majelis Ulama Indonesia. Bahwa memang dalam kondisi darurat ini kita perlu hati-hati. Meskipun di daerah yang hijau, saya mendukung model seperti tadi. Artinya kita menjaga jarak dan juga harus menggunakan protokol kesehatan termasuk menggunakan masker, sarung tangan, dan tidak perlu berkerumun. Tadi saya sangat setuju dengan Ustadz Dasar Latif harus kreatif kita. Memang di dalam sunnahnya pemotongan hewan kurban itu dilakukan oleh orang yang berkurban, itu sunnah. Kemudian kalau nggak dipotong sendiri oleh orang yang berkurban, dia menyaksikan, itu disunnahkan. Oleh karena itu sekarang kita bisa menggunakan media online. Bahwa punya dia dipotong, itu bisa dilihat melalui apa? Melalui media. Sekarang ada bisa video call ya, yang gampang-gampang lah ya. Bisa juga kalau menggunakan Zoom barangkali fasilitas di masjid itu. Oleh karena itu juga lebih hati-hati. Perpindahan tangan dari tali itu ya. Kadang-kadang karena capek buka masker, ini juga hati-hati. Jangan sampai ada penularan khususnya di zona assessment level 4 ini yang sangat masif penularannya dan mudah menular pada orang lain. Pembagian hewan kurban pun juga begitu. Kalau bisa diantarkan, tentu diantarkan lebih baik. Kalau tidak bisa diantarkan ke rumah masing-masing, bisa menggunakan model ya waktu. Ada yang berapa orang itu di jam sekian, berikutnya jam sehingga sampai terjadi kerumunan ya. Dan tentunya seperti yang jauh-jauh bisa menggunakan sekarang jasa pengantar. Umpamanya orang yang berkurban kan disunahkan adalah makan daging yang dikurbankan. Bisa diantarkan, tidak harus datang ke lokasi. Artinya sarana-sarana itu bisa dipakai dalam rangka apa? Menegakkan protokol kesehatan. Di sini tidak perlu kita ini takut kepada aparat karena ada penegak hukum, tidak perlu. Mari kita bangun kesadaran. Oleh karena itu fungsi masjid jangan ditutup, bangun kesadaran dari masjid, dijelaskan, bahkan bisa diberikan pengajian-pengajian atau bisa menggunakan media-media video singkat atau kita bikin channel bersama. Sekarang kan lebih mudah. Kita bisa juga secara online beri pemahaman pada masyarakat. Ini masih waktunya ada 10 hari lagi untuk pada pelaksanaannya sehingga masyarakat mengerti. Di sinilah fungsi masjid tetap berjalan tetapi menghindari terhadap adanya kerumunan. Baik, pemotongan ini kemudian hanya dilakukan diatur di RPH dan tempat-tempat tertentu yang juga tidak dihadiri banyak orang. Ini tidak mengurangi makna kurban itu sendiri, Ustadz Dasar Latif? Ya, saya kira alhamdulillah setelah saya lihat tadi ini aturan-aturannya luar biasa. Saya kira yang membuat ini adalah orang yang pakar dan ahli bidang kesehatan.
Tidak ada pilihan lain, kita harus ikuti adalah tujuannya menciptakan kemaslahatan menghindari wabah. Dan esensi serta nilainya, ibadahnya tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Allah itu bukan pengasih dan penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Allah pasti tahu sehingga tidak usah cemas. Insya Allah nilai dan pahalanya tetap sama. Tentang tadi tata cara pelaksanaan ibadah sholat. Sama sholat Idul Fitri yang kemarin, Idul Kurban kemarin ada sosialisasinya. Kalau Anda sendiri tidak usah ada khutbah karena mau ceramah siapa yang mau menceramai? Ya, kecuali lebih dari 3 orang di situ ada khutbah. Nah, untuk khutbahnya pun itu boleh dilihat buku, boleh baca buku panduan, ya, dan seterusnya. Saudaraku, percayalah bahwa aturan ini dibuat bukan karena pemerintah dan majelis ulama tidak sayang kepada umat Islam. Justru sayang dan cintanya pemerintah kepada umat Islam sehingga perlu dibikinkan aturan yang membuat aturan ini sebenarnya melindungi umat Islam kita semua bangsa Indonesia dari penularan wabah yang mana kita tahu wabah ini apalagi jenis baru, cara penularannya cepat dan mematikannya lebih cepat lagi. Maka pemerintah dan majelis ulama berkolaborasi membuat aturan untuk menghindarkan warga dan umat dari penularan. Jangan sakwa sangka. Sekali lagi saya mengharap kepada aktivis media untuk memanfaatkan keahlian mereka, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih sadar adanya wabah ini. Baik, terima kasih Ustadz Desat Latif. Itu tadi pesannya sekaligus juga tadi diingatkan beberapa poin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Kholil Nafis sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan petang hari ini. Semoga selalu sehat semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak.